Lin amal ada usbuk mawar. Biasa setiap malam Jumat. Kebetulan sekarang hari jadi putranya bernama Ivan, insya Allah menjadi anak saleh. Dan istrinya Ibu Dewi bukannya telat, tapi tetap sama-sama tasyakurannya bersama. Alhamdulillah. Sudah kita dengarkan tadi yakni lantunan sholawat oleh Akai, ya, maksudnya Iki, Riki, gitu ya. Abimanyu tadi panggil Akai, karena dia sering main Akai-ngakai. Ada juga saat ini kita punya Jubir, dulu namanya pengersa gitu ya, karena pengersa agak enak. Kamu udah Jubir, yaudah coba dulu. Bentar lagi ada Ustaz Totol, itu nonton. Ada Ustaz Garut doang. Ada macam-macam, ada Ustaz Setrum, datang sini Setrum doang. Ada macam-macam kan, ada Ustaz Keripik kan. Jangan ada Ustaz Mahal dulu. Udah mati. Baik, saudara sekalian, kita lihat itu yang dibagikan kertasnya, ya, sedikit. Gak banyak, saya memberikan ini modal. Di halaman 4 ini bab yang kedua, sabda Nabi kita Muhammad Man asbaha layan zulman. Siapa orang yang pagi-pagi, ini kalimatnya man, siapa orang yang pagi-pagi. Asbaha itu pagi-pagi banget. Layan wazul, nggak melakukan jahat, nggak melakukan aniaya. Ini bangun pagi nggak pernah jahat, nggak pernah aniaya. Ya Allah, enak amat nih orang. Lalu bagaimana orang itu? Dia bangun pagi-pagi, kemudian dia nggak pernah jahat, nggak pernah zalim. Lalu tidak ada lain orang itu ghufira lahu, diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bangun pagi-pagi nggak jahat sama siapa-siapa, nggak ngomongin orang, nggak ngadu macem-macem. Masya Allah, nih orang enak banget hidupnya, diampuni dosanya. Cuman bangun pagi kagak jahat. Ya, maksudnya nggak jahat ini gimana? Etika. Seperti sholat. Sholat itu ada etika kita kepada Allah, ada etika kita kepada manusia. Sholat. Contoh, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak dikatakan orang itu sholat kecuali baca Al-Fatihah. Maka Fatihah harus bagus, ngaji harus benar, Fatihahnya kudu bagus, karena etika kita sama Allah. Kalau di dalam rukun sholat itu ketika berdaham itu batal. Apalagi sengaja-ngaja mendaham-dahamkan kita. Ya, kita lagi ruku. Banyakan itu ya. Jangan, etikanya kan. Kecuali lagi baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kencengnya boleh. Kenapa? Etika sama Allah harus benar. Tapi kalau ketika kita di lain Fatihah, batal sholat. Ini kadang-kadang kita lihat ruku, mungkin habis makan daging bed. Jadi rukun etika ini, etika sama manusia, etika sama Allah. Jadi kalau etika sama Allah, kita lagi baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ini tenggorokan gatal, keluarin, tidak batal sholat, sekencang apapun. Artinya apa?
Kalau kehadapan Allah harus serius. Jangan ada yang namanya tersendat-sendat. Tapi kalau manusia, walaupun gatal tahan. Kita udah diajarin etika tuh dari sana. Insya Allah. Bukan berarti rukun itu salah. Bukan bab itu salah. Artinya apa? Etika kita kalau sama manusia, kita kesal melihat orang ini brengsek amat yang modalnya ya makan mulu. Jadi umpama kayak gitu. Udah tahan aja, tahan, jangan dikebukin ke orang. Kadang-kadang melihat mukanya enak banget, bentar makan, lagi makan. Ya Allah, ini lagi tidur dikasih nasi begini bangun. Jadi, tapi jangan apa-apain, tahan aja, jangan tabokin. Itu makanya dibaca. Coba saya minta siapa yang bacain itu artinya. Itu kabar baca Indonesianya kan ada tuh. Ada tuh. Baik. Baca nggak apa-apa, hanya harus begitu kan dia al-Ghurab harus berani ngajinya. Ya. Baca arti Indonesianya maksudnya. Yang Indonesianya. Mungkin saya baca. Bacaan itu cuma baca doang. Ya baca. Jadi yang baca. Bahasa Indonesia yang bawa udah jangan jangan ditabokin, jangan ditabokin. Tadi tabokin. Indonesia yang bawa tuh sampai Nabi ya kencang. Jangan main-main. Jangan main kalau sini ngaji serius banyak. Imam dan solidaritas terhadap sesama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Barang siapa bangun pagi dengan maksud tidak berbuat zalim atau aniaya kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa yang bangun dengan maksud untuk menolong orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan orang muslim, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Artinya ada dua persoalan. Pagi dia bangun tapi nggak pernah jahat. Pagi dia bangun nggak pernah berbuat sesuatu yang buruk. Diampuni dosanya sama Allah. Makanya ketika bangun tidur ingatlah bahwa kita sudah diampuni dosa. Amin ya Rabbal. Jadi kita harus paham. Ini yang ngomong Nabi kita Muhammad. Jadi bangun pagi sudah enak. Yang penting kita nggak boleh jahat, nggak boleh zalim. Ini baru bangun tidur niat mau ngancurin orang. Ini bangun tidur niat mau jatuhin orang. Nggak boleh. Kita datang, ini si Ani nggak benar nih, kita nggak usah ini. Itu udah, yang tadinya udah diampuni ditarik lagi sama Allah. Orang yang sudah diampuni dosanya ada ibu minat dzambi kaman la dzamba lahu. Ada ibu istifai. Orang yang sudah tobat, ini sudah tobat. Kita nggak pakai tobat, bangun tidur, nggak ngapa-ngapain udah diampuni. Kalau at-taib ini artinya sebuah usaha. Sebuah usaha yang kepengen kita diampuni dosa. Tapi ini orang enak banget habis sholat subuh, seandainya tidur lagi, ya itu terserah kan gitu ya. Yang penting sholat subuh, jangan sampai nggak sholat subuh. Ini mau subuh kagak, ya Allah, bangun udah ngomel-ngomel, ada nggak kira-kira? Sampai suatu. Ya, jadi itu enak kita. Makanya kita udah, kita nggak ada usaha, cuma bangun pagi seperti itu. Insya Allah kita nggak buat jahat, nggak buat zalim. Semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
Yang kedua, bangun tidur ini, pagi-pagi dia bangun tidur, kemudian menolong orang. Masya Allah, enak amat. Dia pagi-pagi jalan kemana-mana, tiba-tiba menolong ini makhluk itu siapapun yang itu. Ya, umpamanya ada orang dia butuh makan, ya Allah enak banget kita kasih nasi uduk, ya nasi ulam, ya kan elu juga, ya kan? Yang tadi nasi uduk, kita nasi ulam, ya elu juga. Jadi kembali orang yang memang pagi-pagi ngasih nolong orang, umpamanya dia nggak ada yang nolongin, seandainya kecelakaan tunggal, ketabrak mobil, jebret, nggak ada yang nolong. Itu kan pagi-pagi Allah tuh orang nggak ada yang nolong. Kita ngomongin Masya Allah, pahalanya apa orang itu? Hajan mabrur, haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Ya, makanya saya pernah ketika saat Nabi menjelaskan, man asbaha, siapa yang pagi-pagi tasodaqta fiha, pagi-pagi sedekah, yang silani malakani, Allah turunkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama apa bilang sama itu orang? Ya Allah, maghfir lahu fi hutwatihi, ya Allah ampunin dosanya setiap langkahnya. Amin ya rabbal. Jadi malaikat yang pertama doanya kayak gitu. Karena apa? Karena ini orang bangun pagi, kemudian dia bersodakoh. Sodakoh itu umum, bisa kita memberikan sama orang yang memang butuh, atau biasanya pagi-pagi kita jalannya ada tukang yang di perapatan, terus kiri, umpamakan gitu ya. Apa sih namanya? Saugah. Tukang parkir. Tukang parkir. Kita kasih tuh 2.000. Gitu, Masya Allah dia girang banget kan begitu ya. Nah, malaikat Allah turunkan 2. Malaikat yang pertama itu doain, ya Allah, semoga dosa orang itu diampuni. Amin ya rabbal. Lalu malaikat yang kedua ngomong lagi. Apa kata malaikat yang kedua? Allahumma ij'alhu, ya Allah jadikanlah orang itu tubadillahu amwalihi, jadikanlah, gantikanlah hartanya yang udah dikasih sekarang juga. Amin ya rabbal. Kita ngasih itu tukang parkir 2.000, langsung ratusan kali lipat dibalas sama Allah. Makanya itu saya yakin kita semua orang-orang yang berhasil seperti kayak Pak Haji Muslimin dan yang lain, dan termasuk kita, kalau mau berhasil syaratnya itu pagi-pagi sedekah, insya Allah menjadi bagian yang terbaik. Amin ya rabbal. Jadi itu diantaranya bagaimana supaya kita ini tetap menjadi manusia yang baik, manusia yang pilihan Allah. Inna Allah la yughayyir ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kenikmatan babi nikmat kecuali orang itu mau merubah sendiri. Alhamdulillah setiap malam Jumat kita hadir ke tempat ini diberikan imunisasi kebaikan, mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat kepada saudara anak dari Pak Haji Muslim namanya Ivan, jadi anak soleh, dan istrinya Ibu Dewi jadi istri soleha. Kemudian kita semua yang hadir dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.